Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 perhotelan. Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk kegiatan belajar yang semoga kita akan segera tatap muka ya. Baiklah, materi untuk hari ini adalah kita akan menjelaskan tentang teks editorial. Untuk materi sudah Ibu kasih di Google Classroom 2 minggu yang lalu. Pasti anak-anak sudah sempat lihat ya. Itu ada Ibu memberikan tentang mengidentifikasi informasi dan teks editorial. Walaupun Ibu sudah berikan, kalau kalian tidak memahami, Ibu juga ragu. Apakah kalian nanti bisa materinya, Ibu kalau nggak salah, Ibu lihat dulu ya. 12 Mei. Ya, di tanggal 22 September ya Ibu berikan materi teks editorial. Jadi kalian Ibu minta membaca, memahami. Jadi sekarang Ibu memberikan penjelasannya sudah lebih mudah ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Mungkin kalian ada yang sudah tahu. Di kelas 11 Ibu sempat berikan waktu itu tentang tajuk rencana. Ada yang masih ingat nggak? Rere sama Rustam. Ya, Re. Rere kayaknya mic-nya itu ya. Mic-nya bermasalah ya, sayang. Iya. Oke, tapi kamu sehat banget ya. Fitri Fatimah ini yang mana ya? Ibu belum pernah lihat ya kali ya? Halo Fitri, pagi. Fitri boleh on cam sayang. Kebetulan kalau Rustam, Rere, Ibu udah hafal banget nih wajahnya nih. Fitri ini bukan Salsabila kan? Sama? Bukan, beda. Oh beda. Oh berarti Ibu belum pernah lihat ya sama Fitri ya. Fitri on kamera dong sayang. Halo. Nah, sepertinya dia lelah. Oke. Ya namanya teks editorial itu kita bisa katakan bahwa teks pendapat atau tajuk rencana. Ya, kalau anak-anak masih ingat kelas 11 Ibu pernah berikan materinya tentang tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah dia mengatasnamakan dari media tertentu. Contohnya misalnya untuk kalau Ibu lebih sukanya media TV-nya tuh TV One ya, TV One. Kompas pun Ibu nggak terlalu mungkin juga karena sinyalnya kurang bagus, pemancar jadi keresek, Ibu lebih sukanya nontonnya TV One. Nah, di TV One itu misalnya dia menanggapi isu yang berkembang saat ini tentang JPO. Tahu nggak JPO? Kemarin ini baru ada peresmian JPO yang paling bagus loh. Karena orang-orang banyak yang pada jalan-jalan ke sana. Jembatan penyeberangan orang, JPO. Adanya di Lenteng Agung, deket nih sama Depok. Itu view-nya katanya bagus banget. Kalau kalian foto di sana, serasa kalian lagi di negara antah berantah. Jadi itu membelah antara Lenteng Agung ya, di Lenteng Agung dengan Tanjung Barat, dekat dengan stasiunnya itu. Jadi kan kemarin tuh sempat ada lingkar, jalan lingkar. Kalau yang ada nggak yang pernah main ke ini, ke Pasar Minggu? Nah, yang melewati Pasar Minggu itulah ada tuh jembatan penyeberangannya bagus banget. Baru kemarin habis diresmikan. Nah, kita pengen tahu nih pendapat dari media tertentu, misalnya dari kalau dulu kan ada koran-koran nih, masih sekarang nih koran udah mulai agak susah. Misalnya dari Kompas, apa sih pendapatnya dia terhadap JPO itu yang baru diresmikan? Kita lihat di tajuk rencananya dia. Apa pendapatnya dia? Kalau pendapatnya dia bilang bahwa itu hanya membuang anggaran APBN saja, berarti dia tidak setuju. Atau menurut dia itu adalah bagus, ini akan menjadikan sebuah objek wisata sekaligus alat transportasi
yang memudahkan dari orang-orang yang adanya di Lenteng Agung dengan orang-orang yang adanya di Tanjung Barat. Nah, itu berarti dia pendapatnya positif. Jadi teks editorial itu atual pendapat dari sebuah media, ya. Kalau misalnya Rere ditugaskan sama Pak Budi untuk membuat teks editorial dari vaksin, gebiar vaksin Yaspen Budi Utomo kemarin, ya, yang tanggal berapa itu kemarin kita 29, kalau nggak salah ya, tanggal 29 September kan kita baru ngadain gebiar vaksin. Terus Rere mendapat tugas untuk membuat teks editorial. Tolong Rere kamu buat teks editorialnya, nanti video dan foto-foto biar foto dan videonya nanti dari Bapak, katanya misalnya dari Bapak atau Pak Ilham. Nah, Rere membuat teks editorial itu harus berdasarkan fakta bahwa berapa jumlah seluruhnya yang vaksin, dibuka dari jam berapa, ya. Terus petugasnya siapa aja, kan kemarin melibatkan OSIS, guru-guru dan dari Kodim, ya. Kemarin Rere ikut jadi panitia nggak? Enggak ya. Oh, ini tapi ikut datang ke sana nggak? Ikut vaksin nggak? Enggak. Oh, anak kelas 12 yang panitia siapa? Yang anak OSIS-nya? Rustam? Saya ikut, Bu, tapi saya bukan anak Ikut. OSIS. Oh, ibu nggak tahu, soalnya ibu kan sok tahu banget ya. Cuman ibu ngelihat ada murid-murid, ibu juga nggak datang sih. Nah misalnya gini, oke, kita oper lah misalnya, kebetulan Rustam yang tahu. Nah di situ kan petugasnya ada anak OSIS atau mungkin perwakilan kelas, kemudian ada guru-guru, ada orang-orang Kodim. Nah kemudian Rustam harus tahu datanya, atau Rere harus tahu, kalian yang sebagai untuk membuat teks editorial, faktanya dulu. Pesertanya berapa, dibuka dari jam berapa, kemudian vaksinnya apa yang digunakan, Sinovac kah, AstraZeneca kah, Moderna kah, atau Pfizer, kan seperti itu ya. Nah kalian tahu. Kemudian ini untuk pemberian vaksin yang keberapa saja. Nah hal-hal yang seperti ini kalian catat datanya, kemudian kalian buat narasinya. Nah ketika dibuat narasinya ini, pasti mulai bermain di situ adalah pendapat pribadi, bahwa misalnya acaranya itu berlangsungnya padat, banyak ada kredit ketika peserta orang yang datang dengan orang-orang yang masih menunggu tuh kredit. Nah itu bermain opini atau pendapat kalian. Nah, kalian buat harusnya ini diadakan dari jam kan itu kita buka dari jam 7 ya, harusnya diadakan dari jam 8 karena ternyata pas dari awal itu masih sepi. Tapi pas udah mulai jam 12 kan, sampai jam 12. Harusnya diundur sampai jam 2 karena masih banyak warga yang datang untuk minta divaksin. Nah, ada pendapat di situ kan, pendapat pribadi. Itu yang namanya teks editorial. Dia membawahi. Terus tapi intinya bahwa acara gebiar vaksin kemarin adalah acara yang luar biasa, bagus antar kerjasamanya dengan Satgas Covid, sekolah dan warga. Sehingga akhirnya kita bisa segera memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka. Nah, itu di situ tidak cuma fakta aja yang ada, tapi juga adanya opini atau pendapat dari si pembuat teks. Paham nggak di sini, sayang? Ciri-ciri teks editorial itu yaitu satu, tulisannya temanya yang hangat, aktual. Ya, aktual dan faktual. Kalau faktual berarti apa adanya. Ya, apa adanya, data, berdasarkan data. Kalau aktual yang sedang dibicarakan saat ini. Kalau kita membicarakan tentang tsunami di Aceh, itu aktual nggak namanya, Fitri? Fitri? Iya, Bu. Kalau kita bicara tentang bencana tsunami di Aceh, itu aktual nggak? Aktual nggak, sayang? Aktual, Bu. Kenapa kamu bilang aktual?
Kenapa sayang? Karena Oke, Trisna, Ibu paham. Oke. memang benar ada, Bu. Oh, karena memang benar ada itu namanya Memang faktual. kejadian. Kalau yang memang benar Oh, ada itu faktual. namanya faktual. F. Faktual, fakta, dari kata fakta. Kalau menurut Novalia Pradipta, jika kita membicarakan saat ini tentang kasus musibah atau bencana tsunami di Aceh, itu aktual nggak? Apa, Bu? Jika kita bicara tentang kasus musibah bencana tsunami di Aceh, itu termasuk aktual tidak? Aktual. Kenapa aktual? Karena kan dia membicarakan tentang bencana gitu. Oke. Buat Rustam dan Rere mungkin mau memberikan pendapat karena tadi Trisna sedang ada di tempat vaksin. Nggak aktual Bu, karena itu nggak lagi terjadi sekarang. Iya. Rustam mau menambahkan? Kalau yang aktual mungkin yang lagi dibicarakan, yang sering-sering dibicarakan itu ya Bu. Iya. Yang lagi hangat-hangatnya. Oke. Nah, disinilah jika kalian connect ya, maksudnya Ibu. Oke, Trisna, sip. Yang namanya aktual itu adalah sesuatu yang memang yang sedang saat ini terjadi, yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jika kita ngomongin, ya Trisna, seperti contohnya apa? Seperti Trisna sedang vaksin. Nah, ini adalah ya aktual. seperti kemarin ada angin kencang di betul di Ibu setiap langsung daerah. Trisna ya. Trisna, ini anak-anak yang dapat poin. Jadi dalam artian gini, bedakan antara faktual dengan aktual, ya. Faktual berdasarkan fakta, betul pernah terjadi musibah tsunami, tapi tidak aktual. Yang aktual itu adalah yang saat ini baru terjadi. Contohnya gebiar vaksin di Budut, adanya angin ribut di Depok itu sampai di Hermina ya. Nah, itu yang namanya aktual. Jadi jika kalian Ibu minta kalian membuat teks editorial, kalian harus tahu yang mana yang mau diangkat sama kalian. Tuh, paham buat Fitri sama Novalia? Jadi ciri-cirinya harus aktual dan faktual. Kedua, bersifat sistematis dan logis. Sistematis dan logis apa? Ada urut-urutan. Kalau sistematis itu pertama orang dari merangkak, habis merangkak dia mulai duduk, habis duduk dia berdiri dia berjalan. Nah, seperti itu sistematisnya. Kalau anak semip mungkin sistematisnya belajar tentang front office. Ibu ngira-ngira nih tentang front office. Kemudian kalian praktek di PKL. Kemudian kalian sudah bisa membuat prakrinnya. Nah, itu contoh. Itu sistematis. Logis itu apa? Masuk akal, ya. Kemudian kalimat yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Untuk teks editorial itu harus singkat, padat, dan jelas. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Kalau enggak, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian untuk PTS besok, minggu depan, itu soalnya 5. Dikit ya, 5 esai. Karena Ibu nggak mau PG. Karena Ibu merasa sudah memberikan materi dengan sangat banyak kepada kalian, dan Ibu menjelaskan di Zoom pun juga sudah dari kelas 11. Kalau 11 kemarin kan kita masih perkenalan, Ibu juga masih meraba-raba ini siapa ya, ini siapa. Sekarang kan Ibu sudah kenal kalian, Ibu sudah tahu. Nah, Ibu jadi untuk PTS-nya nilainya soalnya 5. Itu dari teks keluar dari materinya dari surat lamaran 3 soal, kemudian cerita sejarah 2 soal. Dan Ibu berharap nilai kalian baik-baik ya, semua bagus semua. Apalagi anak-anak yang rajin ikut Zoom, yang Ibu sudah hafal nih wajah-wajahnya. Semoga nilai kalian tidak harus tidak harus terbantu.
Jadi nilai PTS-nya juga bagus. Zoom-nya kan sudah Ibu kasih nilai bagus. Kalau ikut Zoom 80 ya. Kalau yang mengerjakan di tugas 80. Kalau yang kebetulan Ibu sudah Zoom, oh ya ada tugas buat hari ini. Nah, berarti kan kalian Ibu kasih nilainya itu 160 untuk satu hari. Tapi kalau misalnya Ibu tidak memberikan tugas ya berarti sudah ya. Mudah-mudahan PTS-nya juga nilainya bagus 100 sehingga kalian bisa dapat 80 tambah 80 tambah 100 berarti nilainya 9. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Dari tentang surat lamaran, dari cerita teks sejarah. Diingat ya, cerita sejarah dengan novel sejarah hampir sama tapi berbeda. Kalau cerita sejarah itu berdasarkan fakta. Bahwa ada yang paling gampang adalah kalau misalnya biar kalian mudah memahami, cerita sejarah itu ada orang yang bernama B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie. Nah, novel sejarahnya tentang apa? Lebih berkisah tentang cinta kasih atau romantisme B.J. Habibie dengan sang istri. Tapi latar belakangnya adalah sejarah. Betul dia melakukan itu faktanya. Tapi kalau cerita sejarah, dia menceritakan tentang kejadian sejarah pada tahun itu, pada saat itu, latar belakangnya. Sedangkan kalau untuk novel sejarah, sudah dibumbui, tapi latar belakangnya tetap sejarah. Paham ya? Ada perbedaannya itu, jangan sampai lupa. Dilihat lagi di video yang Ibu sudah berikan. Ada pertanyaan nggak sayang? Nggak ada? Ibu, kalau surat lamaran itu nanti kita harus bikin surat lamarannya di situ atau gimana soalnya? Kebetulan ya, kebetulan jadinya masuk ke kisi-kisi ya. Mungkin nanti ada contoh surat lamaran. Ada ditujukan kepada siapa gitu ya. Nah, kalian cuma cukup memberikan ininya aja, depannya aja. Ibu mau melihat kalian misalnya Ibu kasih soal, Ibu lupa deh kemarin itu soal termasuk soal atau enggak ya. Ibu cuma pengen lihat di pembukanya doang aja. Tidak perlu sampai ke isi. Jadi kan kadang-kadang Ibu juga memperhitungkan dengan waktu. Ibu lupa loh sebetulnya soalnya kan. Baik, Ibu. Coba Ibu contek dulu ya. Bunda maaf Riko lagi. Oh ke bengkel motornya itu. Oke nak. Ya sebentar Ibu coba lihat. Emang ada yang perlu kisi-kisi? Gak usah kali. Soalnya nggak susah kok, gampang banget. Kata Ibu. Sama kalian baca juga pasti gampang kok. Oh ini PKN. Salah sebentar. Sebentar. PTS Bahasa Indonesia. Oke. Jadi gini, kalian membuat surat lamaran ditujukan kepada yang sesuai dengan sekolahmu. Kalau anak semea mungkin ke pemasaran atau kemana gitu. Kalau kalian kemana? Biasanya kemarin kan di PKL sudah tahu ya ditujukan kepada HRD-nya. Nah di situ cukup sampai pembukaan aja. Misalnya dengan ini saya, nah itu cuma sampai di pembukaan. Ya, dengan hormat, dengan ini saya cuma di situ aja. Saya yang bernama Trisna Komala. Nah, cuma sampai di situ. Cuma sampai di pembukaan. Baik, Ibu. Terima kasih. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi untuk cerita sejarah dengan teks cerita sejarah. Kemudian mungkin langkah-langkah kali ya yang harus dilakukan dalam menulis cerita sejarah itu harus kalian kuasai. Kemudian ciri-cirinya dalam sebuah surat lamaran itu apa aja atau syarat yang harus ada di dalam surat lamaran. Nah, itu yang keluar. Biasanya Ibu cuman di awal-awal ya. Contohnya di A dan B materinya. Misalnya tentang aspek kebahasan atau struktur seperti itu yang Ibu kasih ke kalian. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk hari ini buat yang kalian sudah ikut Zoom, kalian tidak dapat tugas hari apa-apa dari Ibu, ya. Terus buat yang tidak ikut Zoom, silakan mereka japri. Dan buat kalian tadi sudah dapat bocoran ya, paling tidak untuk surat lamaran itu soal nomor 2.
Nggak ada pertanyaan? Ibu screenshot dulu ya. Novalia ini Ibu belum lihat nih wajahnya Nova sama Fitri. Mereka Bentar dulu, Bu. Oke, kalau sebentar dulu berarti Ibu tuh tahan dulu. Kalau Rustam kebetulan lagi mati lampu gelap, tapi Novalia dan Rustam di apa sih Fitri ini nih Ibu belum lihat nih. Yuk, kita screenshot. Bisa 1. Oke, oh ini Fitri. Oke, Novalia yang mana nih Nova? Oke, cantik-cantik begini. Nanti kalau ketemu sama Ibu ditegur ya. Ibu kan suka nggak kenal kalian, banyak sekali anak-anak Ibu. Oke, Ibu simpan dulu di data Ibu. Sebentar ya sayang. Data. Oke, Ctrl V. Enter. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.